Selamat siang. Selamat siang, Bu. Hanya 25 rumah sakit ya, Bu Roni ya? Iya, benar, Bu. Iya, sekarang posisinya baru berapa ini? Dan 7 Dinkes Kabupaten Kota, Bu. 7 ke Kabupaten ya. Dari Dinkes Kabupaten Bangka sudah hadir? Halo. Mohon Bapak Ibu mengisi link masa? Hmm? Iya, nggak stabil. Betul, nggak stabil. Mohon Bapak Ibu bisa mengisi absensi yang sudah ada di linknya di chat ya. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah hadir? Halo? Kayaknya belum, Bu. Belum ya. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung? Belum juga ya. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan? Belum juga. Dari Kabupaten Bangka Barat? Belum juga. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung? Belum juga, Bu. Belum juga ya. Belum ada yang hadir. Dari Dinas Kesehatan Pangkal Pinang? Belum ada juga, Bu. Belum, Bu. Yang ada baru Dinkes Bangka Tengah, Bu. Oh iya, yang terakhir malah sudah hadir ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah. Tapi sudah diinformasikan ke semuanya ya, Bu Roni ya? Sudah, Bu. Tapi belum ada respon atau bagaimana? Kita di grup sih kita share, Bu. Responnya yang belum ada ya, atau bagaimana? Masih sedikit sekali nih. Bu Roni boleh minta tolong paling tidak Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya bisa hadir, Bu? Ya, ini lagi kita chat, Bu, ya. Baik.
kita Pak Hosen Pasaribu, mungkin sudah sangat terkenal beliau. Kemudian ada Dr. Ahmad Edi Wahyudi, kemudian ada Ibu Ayu Latifah, ada mungkin dari subkoordinator di Sarana Prasarana ada Ibu Romadona, dan subkoordinator bidang Alkes ada Dr. Andri Chandra. Dalam kesempatan ini mungkin kita akan berkoordinasi terkait dengan validasi aspak dan pengisian aspak yang mungkin di dalam paparannya nanti yang akan disampaikan oleh Pak Hosen Pasaribu itu tentang kesiapan SPA rumah sakit dalam penanggulangan COVID-19. Kemudian juga ada pra-perencanaan dana alokasi khusus atau DAK di tahun 2022 nanti, dan juga peran aspak dalam izin operasional rumah sakit di masa pandemi. Kami berharap Bapak dan Ibu para pengelola aspak bisa bekerja sama dengan pengelola dari perencanaan di tiap-tiap rumah sakit untuk memberikan data aspak yang benar-benar valid ya. Karena kebetulan Menteri Kesehatan sekarang itu sangat data yang disampaikan lewat aspak oleh Bapak. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Pak Hosen Pasaribu untuk bisa memberikan paparannya. Silakan Pak Hosen. Baik, terima kasih sudah kedengaran. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman di daerah provinsi Bangka Belitung, ini punya jadwal atau punya kesempatan untuk mendengarkan paparan dari Kementerian Kesehatan tentang ketersediaan SPA di rumah sakit dalam. Nah, sebelum itu untuk koordinasi pengisian data aspak di sarana prasarana pada di aspak ya, aspak untuk program pelayanan kesehatan. COVID atau pandemi COVID. Nah, oleh karena itu latar belakanglah makanya kita mempersiapkan seluruh fasilitas pelayanan di provinsi Indonesia yang harusnya semua diharapkan berpartisipasi mulai dari tingkat kabupaten dalam hal ini yang menangani rumah sakit kelas A, D, dan C, dan begitu provinsi sebagai kelas B. Dan semua kita berpartisipasi semua dalam peningkatan kualitas pelayanan baik dari sisi pun kualitas pelayanannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang diharapkan dari seluruh pasien case itu adalah kompetensinya. Kalau dilihat dari kompetensi, bahwa di sana ada unsur sarana, ada unsur prasarana, ada unsur alkes atau kepartaian. Itu yang perlu kita persiapkan untuk ketersediaannya. Dari sisi ketersediaan itu cuman bisa kita lihat di aplikasi aspak. Nah, oleh karena itu, apakah sudah terpenuhi? Apakah sudah terkelola? Ya. Nah, dari sisi ini perlu nanti dilihat dari sisi kualitasnya ada
kesehatan dan perizinan dari lintas sektor ya. Di sana ada perizinan-perizinan yang harus dipenuhi ya tentang cara pengelolaannya. Nah, selain itu ada sumber daya, ada untuk melihat kualitas pelayanan disebut akreditasi, ada pembiayaan itu menyangkut kepada BPJS ya, ada sistem rujukan. Nah, nanti kita lanjut. Nah, kalau kerangka konsep peningkatan akses atau kualitas pelayanan sarana prasarana dan alkes atau disingkat SPA itu dapat kita lihat ya dari sisi peningkatan pemenuhan kuantitas jumlah, pemenuhan kualitas arti mutu. Jika dilihat dari pemenuhan kuantitas, nanti akan ketemu dengan pemenuhan rasio terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Baik itu nanti rasio penduduk terhadap puskesmas ya maupun tempat tidur itu mempengaruhi, atau jumlah ruang kritis. Misalnya ICU ya, ICCU ya ruang kritis. Nanti dipengaruhi itu semua. Ya. Nah, itulah dari sisi rasio terhadap jumlah penduduk ya. Nah, di sisi itu ada lagi nanti oleh rasio misalnya perbandingannya 35.000 penduduk per satu puskesmas atau sering digunakan satu kecamatan satu puskesmas. Nah, khusus nanti lokus-lokus tertentu ada daerah-daerah di TPK. Memang TPK ini daerah-daerah yang sulit, kepulauan, tertinggal, mungkin bisa 2 puskesmas dalam satu kecamatan, tetapi harus ditentukan juga lokalitasnya di mana ya. Tidak semua provinsi ditunjuk sebagai daerah DTPK. Itu sudah ditentukan ya, sudah punya peraturannya sendiri. Kedua adalah rumah sakit Pratama. Pratama ini bagi kabupaten biasanya sebagai indikator bupatinya dibuatkan suatu rumah sakit Pratama ya untuk pemenuhan SPM-nya, standar pelayanan minimal dalam pelayanan kesehatan. Kedua, rumah sakit perbatasan negara maksudnya di sini ya. Dalam perbatasan negara kita membuat rumah sakit agar penduduk kita tidak masuk ke wilayah negara lain. Misalnya di daerah Entikong, ya di daerah-daerah perbatasan Papua Nugini dengan Papua, ya daerah Timor Leste dengan Timur Timur, ya dengan kita. Nah selanjutnya rumah sakit vertikal di Indonesia. Itulah merupakan suatu dasar untuk fairness atau equity atau keadilan ya. Masing-masing atau sering disebut itu adalah keberpihakan atau afirmasi ya. Kalau istilah kerennya disebut afirmasi. Nah, kalau pemenuhannya bagaimana dari sisi kualitas? Ya, kalau kita Fasiankes itu ada program penyusunan pedoman standar SPA ya. Kedua, pembuatan prototipe bangunan, ruangan sarana prasarana ya di setiap rumah sakit. Ketiga adalah peningkatan peran fungsi BPFK dan LPFK ya untuk membuat kalibrasi di daerah-daerah yang sulit, di daerah-daerah puskesmas, daerah-daerah tertinggal ya. Nah, baru Regional Maintenance Center. Regional Maintenance Center itu adalah program baru di Kementerian Kesehatan. Ya, ini maksudnya adalah biar semua terintegrasi, ya terintegrasi semua, baik itu dari sisi pembiayaan, ya semua harus disatu padukan menjadi perencanaan yang matang, ya. Nah, kalau dilihat dari sisi isu tadi, sisi isu yang terjadi di dunia atau yang lebih sekarang disebut pandemi COVID-19 ini, perlu ada siasat atau kebijakan untuk adaptasi atau kebiasaan baru ya, adaptasi baru,
kebiasaan baru untuk menghadapi COVID-19 ini, agar bisa kita kelola dengan bagus sehingga COVID ini bisa kita eliminir atau kita bila penting hilang dari Indonesia. Hal-hal yang perlu kita lakukan adalah kesiapan Fasiankes itu dalam penanganan COVID, baik dari sisi isu jumlah tempat tidur maupun dari sisi alat kesehatan yang esensial dalam menangani itu. Misalnya kita buatlah sebut satu ventilator misalnya dalam penanganan COVID-19 itu bila terjadi pelayanan yang sangat kritis atau ICU yang berkelas ICU harus mempunyai ventilator misalnya. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan untuk pra-perencanaan. Ya, kalau dia RSUD yang masuk anggarannya usulannya ke DAK 2022, kita ke sana. Kedua adalah izin operasional rumah sakit jika tidak mempengaruhi. Misalnya ini adalah rumah sakit swasta, rumah sakit TNI dan Polri. Ini adalah mempengaruhi kesiapannya adalah kesiapan penanganan COVID dan kesiapan pembiayaan ya yang menyangkut kepada izin operasionalnya. Ya, kepada izin operasionalnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih melihat ketersediaan SPA? Satu-satunya adalah tetap ya sesuai dengan ya itu SE Menkes nomor HK 0201 Menkes 2021 tentang peningkatan kapasitas perawatan pasien corona ya di rumah sakit penyelenggara pelayanan. Nah, ada di sana 3 kategori. Ya, di sana dijelaskan 3 kategori adalah zona merah, zona kuning, sama zona hijau. Yang disebut zona merah adalah jika bor COVID-nya di atas 80%. Sekali lagi, bor COVID-nya di atas 80% disebut itu zona merah. Mungkin Bangka Belitung belum atau sudah mungkin mengarah ke zona merah. Atau belum, saya nggak tahu. Nanti Bapak Ibu dari Dinas Provinsi menanyakan datanya. Dan dia sudah bor di atas 80%, berarti konversinya minimal 40% dari tempat tidur rawat inap untuk pasien COVID. Ini langsung ultimatum itu. Ya. Baru untuk ICU-nya minimal konversinya 25% dari ruang rawat inap. Ya. Selanjutnya, kalau itu disebut zona kuning, jika bornya itu di atas 60-80%. Artinya ini sudah mulai mengarah ke zona merah ya. Nah, jika kita lihat untuk mengkategorikan itu adalah ya, jika tempat tidur 30% dikonversikan dari rawat inap COVID-19 ya. Dan 15% ICU dikonversikan minimal ya dari ruang rawat inap yang dikonversikan untuk rawat inap COVID. Nah, rawat hijau itu biasanya di bawah 60% ya. Di bawah 60% ya. Selanjutnya dengan surat edaran dari Pak Dirjen juga ya masalah pelaporan. Ya, surat salah pelaporan penguatan penanganan COVID di Indonesia berbasis data melalui aplikasi RS Online ya. Nah, ada di sana sistem pelaporannya ya, dilaporkan melalui tanggal 2 September 2020, data mulai 1 September 2020. Perubahan formulir pelaporan di sana juga ada. Tolong nanti diperhatikan dan disampaikan kepada pimpinan. Perubahan metode perolehan data individu juga di sana dari sisi
Pak Dirjen ini semua itu ada formulir dan perubahan metode, ya. Nah, diperkuat lagi dari surat dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, ya. Di sana diperkuatnya penguatan data dari ventilator itu sendiri. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ada peralatan yang sangat esensial dalam penanganan kritikal untuk ruang isolasi COVID-19 itu. Salah satunya adalah itu ventilator. Nah, oleh karena itu perubahan-perubahan terhadap data di rumah sakit harus secepat mungkin. Kita buatkan di sana adalah minimal setiap bulan, ya, untuk melakukan pengupdatean ventilator. Kenapa itu sangat penting? Karena kita ingin tahu seluruh provinsi itu kesiapannya sudah sejauh mana. Apakah perlu diintervensi dari pusat? Nah, ya, apakah perlu ada bantuan-bantuan, misalnya bantuan dari hibah dari luar negeri, kita salurkan sampai ke sana. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mau datang ke sana? Tidak mungkin kalau tidak berbasis data ASPAK. Ya, sekali lagi harus berbasis data. Data itu dapat kita lakukan di mana? Ya, di ASPAK yang paling gampang, mudah diakses. Semua rumah sakit sudah dapat login. Cara untuk mengupdate-nya juga sudah 3 tahun kita ajari seluruh provinsi, ya, 3 tahun berturut-turut. Jadi tidak ada tuntutan dari teman-teman daerah, oh saya tidak tahu, tidak ada lagi itu, karena sudah 3 tahun. Kalau kita kuliah 3 tahun sudah termasuk D3, sudah praktis, sudah hebat itu, ya. Nah, dari sisi kesiapan sarana prasarana di rumah sakit dalam penanganan COVID, ada yang tahap-tahap yang harus dilalui. Pertama, update kapasitas ruangan, ya, isolasi sama intensif, ya, intensif COVID-nya. 2, update untuk okupansinya itu misalnya BOR, itu diupdate, ya. Update SDM-nya, ini biasanya ini semua ini ada menu-menunya di Online, ya. Nah, ini yang fokus yang di tengah ini adalah update alat kesehatan di ruang isolasi dan intensif COVID. Nah, ini yang penting bagi kita, ya. Ini sekali sebulan. Pokoknya setiap akhir bulan harus diupdate. Nah, ada mungkin sumbangan-sumbangan dari LSM, silahkan diupdate. Karena itu sudah bahagian ketersediaan pelayanan. Ingin kita lihat bukan nilai aset, tetapi yang ingin dilihat adalah ketersediaan layanan. Itu kata kuncinya. Ya, kata ketersediaan layanan. Oleh karena itu sangat-sangat urgent. Ya, sangat urgent. Dihimbau kepada seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Belitung agar mengupdate, ya, mengupdate. Sekali lagi, kenapa sangat penting adalah untuk melihat siapa. Ya, jika ada kejadian yang tidak diinginkan dengan perkembangan COVID ini, sehingga kita mampu dari pusat mengintervensi bersama dengan dinas provinsi, ya. Nah, misalnya untuk mobilisasi bantuan, ya, kita arahkan ke sana. Tetapi kalau semua swasta pun harus bisa saja diunjuk sebagai rujukan COVID, ya, oleh pemerintah daerah, karena kejadian yang tidak diinginkan tadi, ya, sehingga penjamin atau yang disebut pembiayaan itu BPJS mampu melihat kualitas pelayanannya sehingga dia dapat membayarkan. Tetapi kalau kita buat data-data yang tidak benar, nah bagaimana? Takutnya nanti terjadi kasus-kasus yang kita anggap mengarah ke pidana. Oleh karena itu, buatkan data itu sejujur-jujurnya, apa adanya, ya. Nah, jenis dan periode pelaporan. Ini semuanya ini biasanya untuk pelaporan-pelaporan yang menyangkut kepada Online, ya. Nah, ini teman-teman diharapkan biasanya yang berhubungan ini untuk Online ada tim khusus sebenarnya, tetapi dasarnya itu biasanya dari medical record. Nah, ini tetap
harus diperhatikan. Medical record nanti akan sehingga dia memastikan apakah pasien itu termasuk COVID atau tidak ya. Nah, sebenarnya kesediaan ventilator sudah dapat terpapar. Nah, terpapar untuk kita ya. Tetapi apakah ini akuntabel benar-benar real di lapangan? Alam ya, alam. Nah, oleh karena itu tolong ini khusus daerah Bangka Belitung agar benar-benar memastikan secara real ya untuk ketersediaan ventilator invasif atau non invasif. Ini perlu perhatian nih. Invasif, non invasif. Itu ya. Tolong dibuatkan dalam aplikasi Aspak. Di Aspak itu sudah kita siapkan itu ventilator invasif atau non invasif. Nah, jika dia mengusulkan kepada pusat untuk bantuan atau disebut kita itu adalah dana alokasi khusus ya, benar-benar harus mempersiapkan pra perencanaannya ya, pra perencanaan. Makanya kita awali dari bulan Januari ini untuk menghindari perdebatan nanti pada saat di bulan Maret. Bulan Maret biasanya kita pertemuan daring untuk masalah rasionalisasi yang layak diterima setiap daerah atau setiap rumah sakit ya. Nah, oleh karena itu kita siapkan data itu sebaik mungkin sehingga si pengambil keputusan teriyakini dengan data-data dari rumah sakit Bapak Ibu. Khususnya RSUD, khususnya sekali lagi khususnya RSUD di daerah kabupaten kota maupun di provinsi. Nah, kalau dilihat dari siklus ya, ini siklus yang biasa kita lakukan di setiap tahun adalah bulan Januari itu adalah penyusunan kebijakan, bulan Februari adalah rapim penetapan dak fisik ya maupun non fisiknya. Di bulan Maret itu sosialisasi Krisna DAK, pengusulan DAK melalui aplikasi Krisna ya. Nanti di bulan April pengusulan fisik melalui aplikasi Krisna. Ini nanti ada proses verifikasi. Di sini kita nanti di proses verifikasi ini kita daring biasanya ya. Nah, kita lakukan penilaian apakah layak dilanjutkan atau tidak. Nah, ya kan? Nah, lanjutnya untuk tim penilaian usulan fisik ya baru difinalisasi di bulan Juni. Sinkronisasi penyesuaian antara usulan dari daerah dan penyesuaian daripada sinkronisasi terhadap anggaran dari pusat ya. Nanti di bulan September penilaian usulan dak fisik dengan pembahasan ini di tingkat komandan-komandan kita ya. Nanti sampai DPR. Nanti di sana dilihat rencana kerjanya RK-nya ya. Di bulan November biasanya itu. Ya. Selanjutnya pada akhirnya nanti muncullah penyusunan rencana kerja dak fisik ya. Nah, bagaimana manajemen data Aspak itu? Jika kita lihat dari sistem perencanaan sarana prasarana untuk diusulkan ke DAK maupun ke APBD ataupun APBE atau sumber-sumber lain. Pertama itu harus diinput data oleh rumah sakit. Data itu harus diinput oleh rumah sakit, bukan dinas kabupaten kota. Inputnya itu yang punya tugas rumah sakit. Setelah itu sudah dilakukan input ya dengan benar baru divalidasi oleh dinas kabupaten kota atau provinsi atau Kementerian Kesehatan. Dilakukan validasi, diverifikasi data apa benar atau tidak. Biasanya di dinas itu ada pengelola Aspak ya, pengelola Aspak yang telah di SK-kan itu agar dia bertanggung jawab atas kegiatan rutinitasnya ya, kegiatan rutinitasnya. Nanti setelah dilihat validasi dan diverifikasi akan terlihat
kondisi SPA itu sejauh mana dia? Apakah standar terpenuhi tidak? Ya kan? Dari SPA. Nanti nah, kalau mempenuhi misalnya dia di bawah 60% dengan standar kelas C misalnya. Di bawah 60% dengan standar kelas C, dia bisa saja diturunkan PC. Oh, sekian persen lagi telah dipenuhi, diusulkan ke yayasan atau ke pimpinan yang lebih tinggi sehingga bisa diintervensi pemenuhannya, ya. Nah, jika dia RSUD, nah inilah sebagai gap pemenuhan untuk perencanaan ke DAK, ya. Nanti itu akan melalui kalau kita PBE ya, atau dulu disebut Renggar, ya. Kalau sekarang sudah langsung dipenuhi ke Krisna. Itulah disusulkan ke Krisna, ya. Biasanya masuk ke DAK, ya. Nah, perlu ingat kepada teman-teman rumah sakit, dalam pra-perencanaan itu perlu adalah utilisasi pengembangan. Nanti akan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan. Teknisnya rusak, teknologinya, teknologi lama itu perlu di-upgrade lagi, ya, di-upgrade lagi sehingga dasar-dasar itulah sebagai konsep pikir untuk perencanaan yang diusulkan ke DAK. Begitu prosesnya. Nah, adapun payung daripada ASPAK itu adalah Permenkes 31. Jadi ada payung hukumnya jelas, ya. Nah, contoh yang kedua yang harus diupdate untuk daerah-daerah yang telah diberikan bantuan-bantuan, apakah itu dalam bentuk BABUN, ya, apakah bentuk DAK 2019, apakah kegiatan DAK 2010, semua harus diupdate, ya. Apakah itu KSO, apakah itu hibah, apakah itu proses pembeliannya dari APBD, semua harus diupdate. Tetapi yang paling diutamakan saat ini untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah masuk ke rumah sakit, yang termasuk kalau dia mendapatkan BABUN pada tahun 2020 harus segera diupdate. Ini sebagai contoh ini dari rumah sakit Banda Aceh ini sebagai contoh saja ini. Ya. Ini ada rumah sakit, mungkin ada rumah sakit Belitung yang mendapatkan anggaran secepat mungkin, ya. Baik itu dari rumah sakit swasta, kalau dari ASO misalnya tiba-tiba nggak ada LSM atau perusahaan meng-KSO-kan alat-alat, misalnya biasanya sekarang itu lebih keren itu laboratorium, ya, laboratorium misalnya itu update aja, ya, update sehingga dengan pengupdatean itu secara tidak langsung sudah ada pengakuan bahwa pelayanan itu ada. Sehingga nanti BPJS bisa sama dengan rumah sakit. Ya, sekali lagi harus diupdate. Maupun hibah, mana tahu ada LSM ke rumah sakit swasta membantu, ya, kemungkinan ada misalnya anggota DPR-nya di sini sehingga daerah pemilihannya di sana sehingga dia ikat perusahaan dihibahkan alat itu, ya silahkan saja, ya. Pokoknya yang penting dalam aspek itu adalah kelihatan atau memapping ketersediaan alat itu yang kita anggap bahwa ketersediaan pelayanan ada di sana, begitu, ya. Nah, baik itu 2019 kemarin, ya, ada beberapa yang dapat anggaran DAK harus diupdate dan perlu dalam fitur alat kesehatan itu juga ada kok tahun perolehan,
Nah, dengan adanya tahun perolehan itu, secara tidak langsung kita tahu umur usia teknis dari alat itu. Makanya sangat-sangat penting sekali untuk diisi usia perolehannya, ya, usia perolehan alat itu, tahun perolehan, oke? Nah, di DAK 2020 langsung pokoknya dalam aplikasi dalam Permenkes Aspak itu sudah satu klausul menyatakan begini, untuk mengupdate 7 hari kerja setelah mengadakan uji fungsi alat, maka wajib hukumnya untuk diupdate di dalam aplikasi Aspak. Begitu juga sebaliknya, 7 hari setelah penghapusan, 7 hari setelah hapus dari aplikasi, sudah pasti tahu bagaimana cara mengupdate, bagaimana cara menghapus di aplikasi Aspak itu. Yang bisa menghapus itu adalah orang yang mempunyai login puskesmas, rumah sakit, login rumah sakit, itu yang bisa menghapus atau menambahkan, mengupdate. Oleh karena itu, makanya setiap yang menggunakan login Aspak harus di-SK-kan agar mempunyai integritas, tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Sehingga pada suatu ketika ada kejadian atau terjadi hal-hal yang tidak kita diinginkan, maka yang pemegang login yang pertama mempertanggungjawabkannya. Nah, melakukan seperti apa yang saya sebutkan tadi, masalah usia, dapat kita sisir, ya, dapat kita sisir di aplikasi itu berapa sih usia kesehatan pada saat ini. Nah, bisa kita tahu, misalnya usia 5 tahun berapa unit, usia 10 tahun berapa unit, usia 15 tahun berapa unit, lebih dari 15 tahun berapa unit. Dari sisi ini orang biasanya kalau sudah memahami teknik-teknik pemeliharaan atau ilmu pemeliharaan, dia tahu di bawah 15 tahun itu berapa persen sih dari nilai harga untuk biaya pemeliharaan, sehingga dia dapat memprediksi, mengestimasi berapa sih biaya pemeliharaan. Nah, dengan termappingnya usia teknis di suatu rumah sakit, itu akan mempermudah estimasi biaya pemeliharaan. Semua akan diuntungkan. Makanya sekali lagi, baik dari sisi kebijakannya, baik dari sisi praktisnya di masing-masing rumah sakit, karena data ini sudah terpapar, ya, terpapar dari sisi kebijakan maupun dari sisi praktisi, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami himbau, jika dilihat dari total alkes sebanyak, ya, ini kalau kita mapping seluruh Indonesia, di tahun penerimaannya atau pengadaannya, artinya, ya, ya kita tahu usia daripada alat tersebut. Nah, ini ada data-data aneh. Ini penting kami himbau, kami sampaikan dan kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Babel. Ini bukan dari rumah sakit atau wilayah Babel ini. Ini biasanya kita ambil yang sangat-sangat ekstrim sekali nih datanya ini, sehingga kita tujukan bahwa di sana ada kepemilikan HFNC atau gas modifier ini 131, ya, di Denpasar. Ini secara rasional tidak mungkin kalau kita masuk akal, ya, karena dia rumah sakit kecil misalnya. Nah, ini pasti ada kesalahan pengisian. Nah, oleh karena itu biar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau saya sebut istilahnya 378. Dalam bahasa kasar disebut penipuan, dalam bahasa halus disebut menginformasikan data yang tidak benar, ya. Nah,
Oleh karena itu, mohon teman-teman jangan melakukan hal-hal seperti ini. Benar-benar dikoreksi, dicek, siap itu divalidasi oleh Dinas Kesehatan. Sekali lagi, Dinas Kesehatan punya wewenang. Sekali lagi, punya wewenang untuk memvalidasi, mengklarifikasi data itu. Sehingga pada saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang menyangkut masalah hukum, Dinas Kesehatan sebagai saksi. Karena dia sudah terlibat di sana untuk memvalidasi. Oleh karena itu, mohon jangan menginformasikan hal-hal atau data-data yang kurang baik di Aspak, di aplikasi Aspak. Karena itu seluruh Indonesia sudah bisa melihat. KPK sendiri sudah bisa melihat Aspak. Karena mereka mempunyai login. Ya. Oleh karena itu, mohon sekali lagi untuk menyampaikan data itu sebaik-baik mungkin. Ya. Nah, tentang kualitas data itu, misalnya, jika kita lihat dari sisi kualitas data satuan, ini ada hal aneh misalnya. Untuk misalnya insinerator, di sana dibuat satuan suhunya itu 6.000 derajat Celcius. Padahal setelah kita ketahui, saya juga SMA belajar fisik sedikit, di sana 6.000 derajat Celcius itu berarti matahari. Nah, tidak mungkin matahari ada di rumah sakit Bapak Ibu. Ya kan, 6.000 derajat, matahari 5.000 derajat Celcius ini di atasnya ini. Nah, ada hal-hal satuan yang tidak benar. Makanya disebut kualitas data itu tidak atau kurang baik. Nah, hal-hal seperti itu perlu dikoreksi oleh teman-teman rumah sakit maupun provinsi. Ya, pastilah. Nanti kalau tidak tahu misalnya satuan-satuannya RS. Di sana ada orang-orang fisika. Tidak ada. Ya. Ada orang-orang teknik elektrobedik yang mungkin tahu di harga satuan-satuan itu ya. Nah, nanti jangan terbalik juga. Di sini satuannya bisa saja dibuat satuan temperatur ini, temperatur ruangan 1 kVA. Coba, kan aneh itu. Ya kan? Jangan, kilovolt ampere itu biasanya untuk satuan listrik. Ya. Nah, begitu. Juga misalnya air, jangan nanti dibuat satuannya itu kVA lagi, ya. Nah, ini contohnya ini. Limbah cair. Ada yang aneh. Limbah cair kapasitasnya 15 kubik per hari. Melebihi ini. Nah, oleh karena itu mohon teman-teman untuk melihat satuan-satuannya itu benar atau tidak. Itulah yang disebut validasi. Validasi itu bukan berarti hanya jumlah saja, tetapi satuannya juga. Namanya juga bila penting, ya. Nah, untuk melihat existing data keakuratannya di Aspak itu sendiri juga sudah dibuatkan fitur untuk gambar. Nah, gambar-gambar visual, gambar-gambar lah ya, visualnya ya, dia bisa diupload langsung. Misalnya bangunan IGD, padahal bangunan IGD-nya masih bagus di visualnya. Nah, ini membuat kontradiksi data itu misalnya. Nah, oleh karena itu mohon nanti untuk menyesuaikan antara usulan, nanti kita lihat di foto-foto yang dimasukkan dalam aplikasi Aspak, ya. Sangat membantu sekali itu. Begitu juga apalagi zaman sekarang, zaman COVID ini tidak mungkin ada kita berkunjung ke rumah sakit karena takut ada klaster-klaster baru di rumah sakit. Satu-satunya adalah virtual, ya kan? Nah, melihat data by aplikasi, ya. Oleh karena itu sangat menolong, sangat membantu kita jika Bapak Ibu menyiapkan data sebaik mungkin untuk kita. Nah, ini juga menjadi persoalan, ya, teman-teman. Tolong nanti diperhatikan untuk menjadi jenis atau karakteristik rumah sakit. Apakah rumah sakit rujukan provinsi, rujukan regional, ya. Ini harus mendapatkan SK. SK itu muncul dari gubernur biasanya, ya. Dikunjung oleh gubernur menentukan regional.
Ya, provinsi itu biasanya Kementerian Kesehatan. SK-nya. Jika tidak ada SK-nya, jangan melakukan karakteristik rujukan provinsi. Karena jika kita nanti kita buat rujukan provinsi, loh kok ini bisa lebih ini. Nah, padahal ada yang tidak ada SK-nya dibuatkan rujukan provinsi. Hal-hal seperti itu merupakan bahagian dari data. Ya, oleh karena itu untuk akuntabilitas data harus benar-benar sesuai sehingga benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan data itu. Nah, bagaimana sih poin penilaian aspek itu? Kalau dilihat dari komponen utamanya ada 3. Pertama, sarana. Sarana itu menyangkut kepada gedung. Gedung itu ada di sana ruang. Dalam ruang itu ada ruangan. Oke? Nah, gedung, sarana itu gedung. Dalam gedung ada ruang, ruang pelayanan. Misalnya ruang IGD, instalasi gawat darurat, ruang ICU, ruang apalagi OK, itu ruang. Ruangan-ruangannya kalau di IGD itu ada ruangan triase, ruangan tindakan, ruangan observasi, ruangan dan lain-lain. Ya, nah seluruh ruangan itu sudah terlihat terinci di Permenkes Aspak ya. Dalam Aspak itu sudah ada masing-masing. Misalnya kalau di ruang IGD apa-apa saja ruangan-ruangannya ada lengkap itu ya. Nah, itulah Permenkes yang digunakan Aspak adalah Permenkes 31 berdasarkan pada Permenkes 24 ya. Pendukung pelayanan. Contoh pendukung pelayanan apa? Listrik, ya, apa air, IPAL, insinerator, ya, dan lain-lain yang pendukungnya. Gas oksigen, oksigen sentral misalnya, ya, oksigen sentral, kompresor sentral dan lain-lain sebagainya yang pendukung pelayanannya. Termasuk sebenarnya pendan itu kategori prasarana. MOT kategori prasarana ya. Nah, baru terpenuhi tidak prasarananya. Nah, itu yang perlu nanti dilihat ya. Nah, kalau jelas dalam Undang-Undang 36 ya, di sana dibedakan. Nah, Aspak akan melihat apakah terpenuhi atau tidak ya. Nah, kemarin kita tentukan ambang batasnya. Ambang batasnya itu minimal ini. Minimal. Nah, di Aspak itu sudah. Kalau sudah 60% berarti dia sudah mendekati pelayanan minimalnya ya, tingkatan minimalnya. Nah, sekarang jika kita lihat progres daripada perkembangan data Aspak itu mulai tahun 2015 sampai 2019, ini sebenarnya trennya tren bagus. Artinya ada proses kenaikan. Ya, ada artinya Aspak dapat mengintervensi kesiapan pelayanan atau keterpenuhan pelayanan di rumah sakit. Ini dapat kita lihat progresnya mulai tahun 2015, 2016, 2017, 2018 ya. 2018 82%, kondisi sekarang ada 2019 akhir kemarin itu 88% ya, 84. Nah, bagaimana 2020? Tren 2020 itu sebenarnya kalau dilihat, saya malu menunjukkannya ya, tren 2020 ada proses penurunan. Kenapa? Dari datanya itu karena kemarin ada review kelas, sehingga ada di sana data-data yang tidak tidak diinginkan dimasukkan, sehingga agak
terpenuhi, biar jangan ada review kelas. Nah, untuk itu sebenarnya harus kita hindari. Nanti kita lihat itu ya. Nah, sekarang bagaimana metode validasinya? Untuk jika kita lihat dari sisi perkembangan COVID-19 sekarang ini, kita harus mensiasati, mengambil suatu kebijakan strategi untuk memberikan kebutuhan di lapangan sesuai dengan isu COVID. Apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti pendekatannya daring, ya. Daring itu penting atau akses, ya, aksesnya. Bagaimana kita mengakses? Salah satu seperti ini. Nah, data itu bisa saja berupa data elektronik atau bisa dikirim kirnya, kartu inventaris ruangan, ya. Nanti data BMDD-nya, kalau ada data BMD-nya disesuaikan saja sehingga si dinas kabupaten atau dinas provinsi atau Kementerian Kesehatan, ya, bisa melihat data itu, membandingkan. Nah, membandingkan data itu sehingga oh ya tercompare, langsung ditelepon, benar enggak datanya? Benar, berarti oke, validasi. Nah, tahap validasinya mungkin teman-teman sudah diajarin karena sudah 3 tahun lebih kita sampai ke dinas provinsi melalui data dekon, dana dekon ya. Baru hasil validasinya itu selanjutnya harus diinput di sistem. Tinggal mengklik-klik aja, ya. Nah, yang harus siapa yang berwenang untuk memvalidasi data? Validasi data di Aspak, kalau dia Kementerian Kesehatan itu rumah sakit vertikal, ya, rumah sakit yang vertikal, rumah sakit A dan PMA, pemadam modal asing, ya, pemadaman modal asing. Itu harus Kementerian Kesehatan karena tugas Kementerian Kesehatan memonitoring pemadaman modal asing, ya. Baru dinas provinsi, rumah sakit kelas B. Nah, ini yang memberikan izin operasional. Siapa yang memberikan izin operasional? Dia yang memvalidasi data. Artinya di sana ada beban moral dan tanggung jawab, ya. Dinas kabupaten kota, siapa rumah sakit apa? Misalnya rumah sakit kelas C dan D, ya, dan puskesmas. Kenapa? Karena dia yang memberikan izin operasional rumah sakit, ya. Oleh karena itu berhak atau punya wewenang untuk melakukan validasi data. Karena jika terjadi sesuatu menyangkut data itu, yang paling bertanggung jawab pertama adalah siapa yang memvalidasi data itu. Oleh karena itu masing-masing kita harus mempunyai beban moral untuk memvalidasi data di setiap rumah sakit dan diberikan SK-nya, bukan beban moral saja, tanggung jawab penuh dan integritas, ya. Nah, karena Babel itu hampir seluruh kecamatan, desa-desa sudah sampai jaringan internet, ya, udah pastilah. Karena saya sudah berapa kali ke sana, ya. Nah, kalau daerah-daerah Papua sana, wow, pasti itu masalah jaringan. Selain masalah jaringan, ada perbedaan waktu, ya, perbedaan waktu hampir 2 jam itu perbedaan waktu dengan kita. Nah, kedua, waktu pembahasan sinkronisasi, jika dia teman-teman RSUD, nah, sinkronisasi anggaran, ini penting ini, ya. Waktu kita untuk sinkronisasi biasanya 30 menit. Nah, kalau data itu benar-benar bagus dan sudah masuk dalam kertas kerja. Nah, kertas kerja ini yang kita harapkan nanti adalah kertas kerja yang sama-sama kabupaten sampai dengan rumah sakit, dinas surat pra perencanaannya dari rumah sakit masuk ke dinas kabupaten kota, masuk ke dinas provinsi, sampai ke Kementerian Kesehatan, satu konsep.
sehingga perdebatan kita tidak lama-lama nanti. Ya, sudah data itu sudah masuk, tinggal nanti kita tentukan prioritas mana yang diprioritaskan. Jadi tidak lama, nggak nyampe 13 menit bila penting, karena sudah satu persepsi. Ini yang harus kita bangun mulai dari sekarang. Makanya kita awali di bulan Januari, ya. Nah, urutan prioritas kegiatan di input, ya, tidak konsisten dengan saat pembahasan. Ini kita temukan di tahun kemarin, ya. Sering urutannya berbeda-beda, ya. Ini tidak akan terjadi lagi nanti. Kita sudah tentukan nanti prioritas mana yang paling utama, ya, prioritas utama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Nah, nanti tinggal menyesuaikan saja nanti kita pada saat sinkronisasi. Nah, yang keempat adalah KAK atau kerangka acuan yang sering masih tidak memadai. Kontennya sangat umum, tidak tajam. Akhirnya bisa ditafsir kemana-mana. Nah, KK itu tidak ada. Semua sudah tajam. Tidak boleh lagi tafsir-tafsiran. Nah, oleh karena itu KK nanti harus memadai dan tajam, rinci dan eksplisit. Ya, rinci dan eksplisit. Ya, nanti selanjutnya di nomor 5. Nah, status aspek. Nah, ini yang sering menjadi masalah bagi kita. Setelah kita mapping, ya, dia mengusulkan ICU, padahal di sana tidak ada ICU, ruangannya ICU pun tidak ada. Alat ICU. Nah, ini yang menjadi persoalan. Berarti dia tidak mengupdate datanya atau dia mengarang perencanaannya, ngarang sendiri. Nah, ini tidak akan terjadi lagi, sehingga kemarin itu kita berdebat di sana banyak, ya. Oleh karena itu kita perbaiki sekarang sehingga tidak terjadi masalah-masalah baru lagi, ya. Yang keenam adalah kecenderungan kelengkapan aspek menurun pasca review kelas. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kita mengambil keuntungan secara secara pragmatis, ya. Nah, pragmatis kita untuk saat sekarang ini kita ambil biar jangan kena review. Buatkanlah mengadakan yang tidak ada dan mengadakan yang ada. Nah, itu mengadakan yang tidak ada, mentiadakan yang ada. Jadi teman-teman melakukan seperti itu sehingga kecenderungan kelengkapan aspek itu menurun pada saat sekarang ini. Ya, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu bagaimana solusinya? Nah, ini kita mengambil solusi. Jangan kita terlampau banyak cakap tapi tidak ada solusi. Nah, buatkan foto kondisi bangunan yang diupload di aspek itu. Ya. Dari foto, artinya foto yang di sana adalah jelek, dibuat foto yang baru, diupload yang bagus. Bila penting rumah sakit yang lain dipoto. Asalnya bagus katanya. Tidak boleh begitu. Real, sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan existing. Ya. Kedua, solusi kedua adalah usulan bangunan wajib mencantumkan luas. Luasnya itu harus penting. Berapa meter persegi. Nah, kapasitasnya, ya, jumlah semua jelas itu nanti, ya. Tolong dibuatkan. Ketiga adalah penetapan unit cost. Nah, unit cost itulah kita tuangkan dalam kertas kerja itu, ya, untuk kontrol pembiayaan. Nanti ini oke. Nah, ini yang menjadi output kegiatan kita ini adalah kertas kerja pra perencanaan. Mulai dari tingkat rumah sakit, kabupaten kota, dan dinas. Nah, ini sebagai output daripada kegiatan kita ini. Kita perbincangkan tadi data berbasis aspek, tetapi outputnya harus berbentuk kertas kerja pra perencanaan jika ingin masuk ke DAK, dana alokasi khusus untuk RSUD. Jika itu tadi menyangkut kepada rumah sakit swasta
TNI Polri, dia akan berdampak kepada izin operasional dan ketersediaan pelayanan. Nah, ini sudah jelas ya, yang membedakan tadi. Kalau dia rumah sakit, akan termapping ketersediaan pelayanan ya dalam bentuk data informasi di Aspak. Izin operasional dan pengembangan pelayanan ya, dan pengembangan pelayanan. Mungkin bisa berdampak Nah, kertas kerja praperencanaan yang isinya adalah pertama, identifikasi awal untuk kebutuhan perencanaan, ya, quick wins. 2, membantu konektivitas kondisi rumah sakit, dalam hal ini Aspak dengan pola perencanaan. Jadi ada hubungan kondisi terhadap pola perencanaannya. Ya. Oke. Ketiga adalah dapat mengantisipasi kekurangan data dukung pada perencanaan definitif. Jadi dapat mengantisipasi kekurangan data dukung. Ya. Jadi nanti data dukungnya bisa saja kita belakangan data dukung jika memang tidak sangat penting sekali, tetapi ada yang harus pada saat itu harus diberikan data dukung. Ya. Keempat adalah meningkatkan peran strategis Dinas Kesehatan sebagai pembina program yang selama ini belum disadari teman-teman semua dari Dinas Kesehatan, baik dari kabupaten maupun kabupaten kota sama provinsi. Karena terus terang Bapak Ibu kabupaten kota adalah merupakan perpanjangan tangan kepala daerah, ya, kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan khususnya yang menyangkut kepada kesehatan. Oleh karena itu data-data untuk pemegang tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu peran Bapak Ibu sangat-sangat penting dalam penanganan program yang berhubungan langsung kepada Kementerian Kesehatan, ya, yang berhubungan langsung. Oleh karena itu saya mohonnya untuk memperhatikan data-data yang menyangkut kepada penguatan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Ya, agar benar-benar tahu bahwa itu adalah bargaining position daripada Dinas Kesehatan untuk rumah sakit. Ya. Selanjutnya, bahan masukan pembentukan menu di AK 2022 dengan terinformasikan nanti di lembar kerja atau kertas kerja praperencanaan kita dapat melihat mana yang lebih banyak nanti program mana di rumah sakit yang harus dikuatkan. Jadi data ini harus data real sehingga menu bisa kita buat menu di DAK kita usulkan ke Bappenas melalui Roren, ya. Jadi oleh karena itu masukan-masukan dari bawah caranya adalah ya kita banyak kritik oh kok ini tidak boleh dimasukkan, kok ini tidak boleh dimasukkan. Nah, sekarang kita harus berbasis data. Oke, masukkan dulu, buatkan dulu kertas kerja praperencanaannya, ya. Nah, selanjutnya metode validasinya tadi sudah, fokus utama identifikasi rumah sakit dengan rata-rata coba dicek nanti lebih kecil dari 60%. Di screening dulu. Screening. Setelah itu cepat langsung feedback ke rumah sakit itu. Beri waktu deadline-nya. Kalau dari kami deadline-nya adalah akhir bulan Februari ini, tahun ini. Ya, akhir bulan Februari pada tahun ini harus itu deadline-nya, ya. Itu kesepakatan di pusat. Oleh karena itu teman-teman dinas provinsi harus mengultimatum kepada rumah sakit
ya, mengultimatum kepada rumah sakit untuk mengupdate secepat mungkin sehingga bisa di akhir Februari data itu sudah terupdate sampai ke Kementerian Kesehatan, ya. Nah, kedua, lakukan uji petik, sampling, karena kemungkinan tidak mungkin teman-teman di dinas kabupaten kota mengelilingi rumah sakit, ya. Buat samplingnya, ya. Nanti lihat kualitas data. Nanti jangan seperti yang saya ceritakan di atas, kualitas datanya abal-abal, tidak teryakini, tidak akuntabel, ya. Jika tidak terakuntabel, mohon beri feedback ke rumah sakit tersebut. Tolong dikoreksi, tolong diperbaiki, ya. Begitu perintahnya. 3 adalah rekap dan analis kertas kerja perencanaan DAK 2000, ya. Ya, nanti ada kesempatan, mudah-mudahan insya Allah bulan Maret sudah hilang virus corona dari kita semua, dari Indonesia ini, sehingga kita dapat melakukan monef. Tapi kalau tidak, masih ada nafal. Mohon virtual monefnya. Seperti sekarang ini sama dengan monef kita ke Babel ini. Kita lakukan monef Babel melalui virtual dan sosialisasi. Ini sama dengan ini. Ya, kita lakukan, kita siasati sehingga sesuai dengan protokol kesehatan, tidak melanggar. Nanti kalau kita langgar, nanti masuk penjara kita, ya. Oleh karena itu kita hindari hal-hal ya masalah pidana. 5, selalu melibatkan pengelola aspek dan tim perencana. Ini yang sering bermasalah. Entah kenapa selalu terjadi egosentrik teman-teman di daerah. Nah, kalau sudah menyangkut kepada pengelolaan data, sering ini mengambil jalan masing-masing. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, ini yang tidak mau kita hindari. Oleh karena itu, mohon difasilitasi kesehatan kabupaten kota kepada rumah sakit agar teamwork, ya, collaboration antara tim pengelola aspek dan tim perencana sehingga data itu bisa akur, ya, bisa terpenuhi. Nah, wewenang dan tugas kalau rumah sakit melakukan update aspek sesuai dengan realisasi pengadaan seperti yang saya sampaikan tadi, baik itu dari dana anggaran BABUM, baik itu dari DAK, baik itu dari kalau ada KSO, kalau dari pendapatan rumah sakit, dari APBD, silahkan update langsung, ya. Baru lakukan atau buat kertas kerja perencanaan DAK 2022, ya, buat nanti, ya. Baru dinas kesehatan dan provinsi apa yang harus dilakukan? Validasi data itu. Jangan data dibuatkan di sana tidak tervalidasi, artinya tidak ada tanggung jawab, ya. Jawab itu harus dilakukan oleh siapa yang memberikan izin operasionalnya. Nah, bagaimana metodenya? Ya, lakukan sampling. Ya, bisa. Buatkan data sekundernya atau data primernya. Ya. Siap itu advokasi. Setelah diadvokasi, rekap usulan perencanaannya. Ya. Perencanaan sarana prasarana kesehatan dari rumah sakit. Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten harus mengadvokasi. Rekap usulan mereka dari rumah sakit yang Bapak Ibu tanggung jawab tadi. Ya. Nah, ketiga adalah melakukan monef terhadap ketersediaan. Monefnya itu bisa lakukan monef terbatas atau monef virtual, ya. Teamwork juga, silahkan. Kita harus bersama-sama turun. Karena gini Bapak Ibu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi, posisi kita adalah sangat penting saat sekarang ini. Karena diharapkan data yang paling akurat adalah dari kita semua, ya, dari pemegang kebijakan di daerah masing-masing. Siapa itu? Ya Dinas Kabupaten Kota. Kalau di Kabupaten Kota, kalau di provinsi ya Dinas Provinsi. Kitalah yang mengambil data, ya. Oleh karena itu, mohon benar-benar perhatian khusus untuk data pada proses sekarang ini, karena sangat-sangat dibutuhkan untuk pengambil kebijakan. Ya, lakukanlah monef
dengan terhadap ketersediaan rumah sakit. Nah, bagaimana peran ASPAK dalam izin operasional masa pandemi? Nah, ini seperti yang siklus ya, membuat format itu biasanya teman-teman halo. Tunggu dulu ya, sebentar. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ya. Terus dilakukan nanti bersama pengisian Erson lain ya. Nanti akan dilihat kita kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan di sana. Itulah yang masuk di Erson lain ya, sesuai dengan surat edaran ya, surat edaran tentang perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit ya, sesuai dengan COVID. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan nih Bapak Ibu. Mohon ini perhatikan kesimpulan ini. Pastikan data ASPAK valid. Sekarang jangan teman-teman rumah sakit pun harus saling koreksi ya. Kepala IPSRS harus mengkoreksi dan dilakukan oleh diupdate oleh stafnya. Nah, itu koreksi pertama itu. Ya, melakukan setelah diupdate, dikoreksi. Setelah dikoreksi baru disuruh dimohon buatkan surat kepada dinas provinsi atau kabupaten untuk memvalidasi data ASPAK, ya. Nah, setelah itu seluruh rumah sakit wajib melakukan atau mengupdate data. Nah, termasuk filenya ya. Apa itu filenya? Filenya itu adalah tahun seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Tahun perolehan atau tahun operasionalnya, jenisnya, ya, tipenya, jika rusak itu katakan rusak, ya, tidak dapat berarti rusak, ya, sehingga pelayanan itu tidak ada. Oke, baru fotonya, bila penting kalau ada fitur foto yang ditampilkan di upload ya. Itulah sehingga pelayanan dari sisi kami melihat dari sisi kementerian begitu sehingga dapat diintervensi ya, dan menyangkut kepada izin operasionalnya juga ya. Ketiga, berlakukan untuk perpanjangan 1 tahun karena sudah disampaikan oleh surat edaran itu untuk selama 1 tahun masa pernyataan komitmen untuk pengisian data Erson lain dan ASPAK ya, sehingga ada sedikit toleransi ini bagi teman-teman rumah sakit swasta. Nah, setelah itu masanya berlalu nanti ini akan diperkuat lagi ya. 4. Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota melakukan validasi seperti yang jelaskan di atas, melakukan feedback data ASPAK secara offline maupun online. Offline artinya surat menyurat, ya. Online bisa saja secara aplikasi ASPAK ya, data sekunder. Merekap kertas kerja perencanaan dari rumah sakit, pemerintah daerah ya, pemerintah. Nah, 5. Pemerintah daerah segera mengirimkan kertas kerja pra perencanaan DAK ke Dinas Kesehatan ya, provinsi kabupaten kota. Nah, rumah sakit harus melakukan segera mengirimkan kertas kerjanya ya, nanti sampai ke Kementerian Kesehatan pada saat des ya. 6. Khusus alat ventilator, sekali lagi nomor 6, khusus alat ventilator invasif dan non-invasif seperti yang saya jelaskan di atas tadi, diupdate sekali, biasanya minggu terakhir di bulan itu, lakukan update sehingga kami selalu melakukan pengambilan data di minggu terakhir pada bulan itu. Nah, setelah kita ambil, jangan nanti kami disalahkan sementara Bapak Ibu tidak mengupdate kalau kita lakukan pelaporan ke pimpinan. Nah, ini data untuk tutorial ya dari ASPAK, silakan tutorial ASPAK, silakan nanti dilihat ya. Silakan ambil, nanti kita masukkan dalam link khusus untuk ambil ini ya. Nah, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya mana dia? Nggak ada.
Andri. Kirim. Sebentar dulu ya, sebentar ada lagi prakerjaannya nih, Pak. Kerja perencanaan ya. Hah? Baik, kita lihat pra perencanaannya dulu ya sebentar ya. Oke. Mana tadi? Nah. Kalau lihat di WhatsApp ini. WhatsApp. Oh iya. Oke. Ramat Adi siapa? Oh nanti. Kok Ramat Adi sih? Adi. Tak. Kok Ramat Adi nama gue? Oke. Nah, perlu kita sampaikan, halo masih ada kan di tempat? Pak. Jadi rawat inap untuk Alkes ya. Alkesnya rawat inap. Nanti jumlahnya berapa? Tempat tidur 10 tempat tidur ya. Nanti ada perbandingan harga di e-katalog. Bisa saja. Nanti ini dari e-katalog. Nanti bisa saja misalnya dari pembandingan harga 3 penyedia atau 2 penyedia. Nah, ini adalah pilihan e-katalog atau pembanding harga dari 2 penyedia ya. Nanti di sana dijelaskan penggantian akibat kerusakan usulan baru ya, tidak berfungsi misalnya. Ya, berfungsi tidak berfungsi di sini ya. Nah, terus sampai selanjutnya misalnya volumenya berapa? Misalnya usulan baru pengembangan dengan biasanya pengembangan ini ada justifikasinya ya, justifikasinya. Nah, kalau usia alat yang akan diganti misalnya karena dirusak, nah dibuatkan alasannya di sini ya. Jadi kita sama-sama ini terbuka semua ya. Nah, kapasitas existing berapa? Kalau misalnya ada cuma 1, sehingga ada penambahan. Nah, kalau ada foto silahkan foto warna existing ya. Nah, ini nanti akan ada rekomendasi dinas kesehatan. Nah, di sini dinas kesehatan merekomendasikan, benar nggak? Oh, ini benar direkomendasikan. Nah, gitu. Jadi ada tanggung jawab kita. Nah, begitu juga keterangan kalau ada perlu keterangan nanti dari teman-teman yang memberikan keterangan ya. Nah, namanya kita sinergi keterpaduan antara perencanaan itu mulai dari tingkat pengguna kebijakan pertama itu kabupaten kota sampai dinas provinsi sampai Kementerian Kesehatan sehingga ada sistem telusur. Kalau ada masalah-masalah bisa kita telusuri dari sisi semua lembar kertas kerja kita. Ya. Semua ada contoh-contohnya di sini. Hampir sama, POM-nya sama. Nah, oleh karena itu sesuai dengan wewenang kita, semua dengan tugas kita masing-masing. Sehingga kita akan melakukan des singkat, padat, tapi tercapai. Itu tujuan kita. Ya. Oke.
Nah, ini nggak usah saya jelaskan karena hampir sama semua ini, ya toh. Nah, unsur atau komponen-komponen apa sebagai tim yang dinilai ya sama semua. Oleh karena itu, terima kasih atas atensinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan ini nanti akan dikirim ke Bapak Ibu lembar kerja ini sehingga sama-sama nanti des dengan POM yang sama, konsep pikir yang sama, ya, konsep pikir yang sama. Demikian, baik kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya akhiri. Materi sudah ada di kolom chat, tolong diambil ya, tolong di-download ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Ulfa. Baik, terima kasih Pak Hosen. Bapak dan Ibu ada yang... Halo, Bapak Ibu. Ya, Dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hosen? Ya, silakan. Atau mungkin jam ngantuk ya, Pak Bu ya? Jadi udah ngantuk ya? tidak ditanyakan. Sudah jelas semua? Mudah-mudahan jelas. Tinggal kami Baik. Baik, untuk materi dan link tadi kertas kerja sudah ada di chat ya, silahkan bisa di-download. Kemudian ini sudah di ini apa Husen tadi ya Pak? Ya, silakan. Jadi mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu untuk mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Bu Roni ada yang mau disampaikan? Iya, Bu Ulfa, terima kasih atas waktunya. Mungkin terkait yang kertas kerja tadi itu, Bu, seperti yang disampaikan Pak Hosen, itu akan berjenjang bersinergi. Nah, nanti rumah sakit akan mengisi, setelah itu mereka sampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota apakah perlu membuat prioritas rumah sakit mana yang diutamakan, baru dikirim ke Dinkes Provinsi, apa seperti gimana, Bu? Mungkin saya jawab aja, Bu Eva. Iya, silakan. Tidak usah difilter oleh teman-teman Dinas Kabupaten Kota. Nanti kita lihat dulu datanya. Nah, kita sesuaikan datanya. Kita sama-sama. Kita melihat aja dulu sejauh mana sih pra-perencanaan dari rumah sakit itu. Ya, kita fasilitasi dulu. Nanti pada saat untuk memfilter itu nanti pada saat sinkronisasi kita ya. Nanti mana yang prioritas itu ya. Nanti sama-sama kita saksikan. Tapi untuk saat sekarang ini biar aja seperti air mengalir dulu sampai ke dinas. Ya, yang penting data itu akurat atau tidak. Jadi itu yang penting nanti teman-teman dinas kabupaten melihat akurat enggak. Kalau tidak akurat jangan. Nah, yang penting akuntabilitasnya yang perlu diperhatikan, diyakinkan, ya keyakinan. Bisa diyakinkan enggak data itu? Atau asal abal-abal, kembali lagi abal-abal. Asal-asal direncanakan, asal direncanakan. Tidak begitu lagi kita sekarang ya, Ibu Ron. Jadi Ibu Ron harus benar-benar mampu menjelaskan kepada teman-teman daerah, khususnya daerah kabupaten kota, rumah sakit, bahwa data itu benar-benar bisa dijamin lah keakuratannya ya.
Begitu sifatnya. Jadi biarkan seperti air mengalir, tetapi data itu bisa kita anggap real. Ya, itu kita memperkuat data dulu, bukan mengintervensi data, tidak. Itu bukan wilayah kita, belum saatnya kita mengintervensi. Nanti kita intervensi setelah kita lakukan sinkronisasi. Ya, baik. Demikian sebagai penjelasan dari kita. Terima kasih. Terima kasih Pak informasinya. Aku masih di Baik, Bapak dan Ibu, kita Iya, memang nggak apa-apa. Ini biar teman-teman tahu bahwa di Bangka Belitung. Nah, halo Bapak Ibu, Sekretaris Sason ini di Bangka Belitung ini ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mohon dicek ini. Ya, ini satuannya untuk air itu ton. Coba. Ton, aduh, malulah kita. Gimana mau Pak meyakinkan data ini benar? Nah, ini tanggung jawab siapa? Ada rumah sakit Satria Stason? Halo? Bu Eka. Nah, biar saya ajarin dari sini bagaimana. Ya, ini kesempatan. Waktu kita masih ada 15 menit lagi nih. Soalnya saya yang bertanya ini. Akhirnya saya yang bertanya nih. Saya seakan-akan nih pura-pura tahu, pura-pura tidak tahu juga. Nah, untuk teman-temanku ya. Nah,
Satuan air ini bukan ton. Ya, sekali lagi. Pemakaian air juga bukan ton. Nah, nanti bukan kilogram juga. Ada rumah sakitnya? Ada. Nah, tolong ini diperbaiki, ya. Diperbaiki. Nah, diperbaiki ya, diperbaiki. Malu kita. Atau, aduh, gimana ya? Nah, kalau tabung oksigen, bolehlah. Tabung oksigen botol. Iya, Ya, Pak. botol ini. Ya, botol. Iya, Pak. Ya, ya. Saya terus ke atas, Her. Apa kita lihat dulu nih? Iya. Nah, ini limbah cair nih. 10.000 kubik nih limbah cair. Nah, data-data seperti ini harus benar. Nah, jadi seakan-akan ini kalau kita buat ini ke tempat tidur, berhubungan tempat tidur, 20.000 tempat tidur ini Bapak Ibu. Ibu, ada yang dari RSUD Kabupaten Bangka Tengah? Bangka Tengah ada? Bangka Tengah hadir tidak? Sekarang kita perbaikin ya Bapak Ibu. Maksudnya ini pembelajaran buat semuanya juga. Ya, ada Bu, saya Bangka Tengah. Nah, ini. Baik, silakan dicermatin ya Pak ya. Nah, Ya, lanjut Bu. oke, ruang bakar ini bisa benar juga ini kalau dari limbah ini. Tapi pengelolaan limbah padatnya insinerator kemungkinan ini ya 1.050 bisa mungkin benar ini kalau ini. Ya, Ya. itu saya mengisinya bertanya ke instalasi sanitasinya, Pak. Nah, Sanitariannya. bagus kalau begitu Langsung ke instalasi. bagus. Cuman Kak limbah cairnya kenapa 10.000 ini? Ini kalau 10.000 berarti tempat tidurmu 20.000. Ya, kelebihan nolnya kali ya, Pak ya. Nah, saya nggak tahu. Nanti jangan pasar ribu saya loh. Ya. Iya, jadi hati-hati menggunakan ribu-ribu ini. Bisa kena. Ya, nanti kita perbaiki Pak. Tabung misalnya kalau dia oksigen tabung ya. Tabung, Pak. Nah. Unit boleh, jumlah apar unit. Itu aparnya belum diupdate sih, Pak. Nah, Ada penambahan kemarin. Nah. Tolong nanti diupdate. Jadi Ya, saya siap. bilang tadi untuk ini, untuk aspek itu minimal ya, minimal 2 kali setahun. Oh. Minimal ini bisa, kalau maksimal bisa setiap waktu. Setiap waktu. Ada perubahan, ada perpindahan, ada kerusakan, itu setiap waktu bisa. Nah, jumlah ambulan, ini tolong diperhatikan. Jumlah ambulan transport kondisi rusak berat, 2 unit, tapi berfungsi. Maksudnya posisi udah berat, tapi berfungsi. Kan ambigo kita ini, ambigo. Rusak kalau udah berat tidak berfungsi lagi. Ya maksudnya Pak itu masih diperbaiki ya, bisa jalan lah aja. Tidak. Berarti rusak ringan. Kalau bisa jalan. Oh, gitu Pak ya. Ya. Bila penting mau diakhir. Ya. Iya Pak. Nah, oke. Nah, kalau rusak ringan bolehlah bergerak bisa. Nah, alat seperti itu. Ya. Nah, ini harus benar-benar diupdate, ya. Biasanya kita ngupdate-nya Pak ketika setelah selesai pengadaan alkes, terus dan mau pengusulan dak, biasanya gitu. Nah, 2 kali memang. Itulah tidak boleh teman sahabatku. Oh, itu kebiasaan yang sangat jelek. Sekarang dengan COVID-19 kita merubah kebiasaan yang baru. Ya, harus diupdate setiap waktu. Oh, siap. Kan sudah saya bilang, kalau rusak, bisa aja hampir sekali seminggu kita cek, kita nilai ini rusak. Berpindah tempat. Berpindah tangan. Oh, termasuk berpindah tempat, Pak ya? Lah iyalah, kalau misalnya, kalau alat kesehatan berpindah tempat dari ruang
IGD ke ruang rawat inap. Itu diupdate. Oh iya Pak. Ya. Ya Nah, kami tapi kalau berpindah tempat ambulan jangan. Jangan. ya, Ambulan ini koordinasi jangan dengan berpindah tempat. SRS-nya Pak, elektromediknya. Iya, elektromedik ya. Ya, Nah, apalagi elektromedik nanti saya pecat dari sini nanti. siapa? Nah, dengan oke, pertanyaan. Ini yang ruang bakar instructor yang pertama ini 800 ya. Ya, nanti Ya, 800. Kalau yang ruang bakar kedua itu 1.200. Kapan? sanitariannya. Ya. Oh iya. Iya, nanti hari Rabu lah koordinasi. Jangan sekarang lah, cepat ya. Besok lah ya. Oke ya. Yo. Oke, ada lagi pertanyaannya? Masih ada kesempatan ini. Waktu 10 menit lagi atau 15 menit lagi. Kalau tidak, nah silahkan saja. Ini bebas ini. Ini yang sejarah Kebetulan nih. tidak ada apa ini. Suhunya belum tidak. bersih ya. Nah. Ruang bakar duanya belum bersih nih. Iya, Pak. Oh, Seciran stasiun. Iya, Pak. Ya, tolong diisi ya ruang bakar duanya Baik, ya. Pak. Baik, Pak. Ada lagi. Ini air nakal dari mata air atau PDAM, tolong diganti satuannya ya. Iya, Pak. Jangan ton, paling nggak itu meter kubik. Kalau nggak ngerti, biasanya karena pompa itu pakai liter, jadi Ibu konversikan ke pakai liter ya? Pakai liter atau meter kubik. Kan kalau baik, Pak. 1 meter kubik kan 1.000 liter. Ya. Ini ya sama ambulan transport sini ada kondisi rusak berat, jadi terfungsi keterangannya ini. Mungkin belum kami update kembali kemarin memang Ya. itu kondisinya rusak Pak, nggak bisa jalan. Ya, ganti ini tuh. Jadi kalau Ibu mau ngusulin ambulan lagi, ini kalau berfungsi kami reject loh ya. Jangan salahin kami loh. Iya Pak, ya baik. Nanti Ya, kami kalau perbaiki ngusulin Pak. udah Memang kami, tahun 2022 ya. memang mau usulin lagi Pak. Itu Ya, udah tapi rusak. kalau nggak diganti, ini tetap berfungsi ya kami reject. Ya. Iya baik Pak. Iya Pak. Lo dari rumah sakit swasta ada di sini nggak rumah sakit swasta? Mohon kemungkinan belum terpapar benar nih teman-teman rumah sakit swasta. Ada pertanyaan yang lebih teknis lah biar bisa kita jawab. Jangan mudah-mudah, yang gampang-gampang. Ayo rumah sakit swasta, ini kesempatanmu ini. Bapak yang ada rumah sakit swasta, Bapak Ibu. Rumah sakit utama Pak. ada nggak? Nah, gimana? Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Atau belum paham sama sekali? Pak. Cukup Pak, nanti Serius? tinggal kami revisi yang Bapak sampaikan tadi Pak. Oke, baik. Yang dari Belitung ada Belitung. Rumah sakit RSUD Belitung. Halo, Rumah Sakit Belitung. Rumah Sakit Belitung, siapakah namanya? Ya, Zulkarnain, Pak. Baik, ada pertanyaannya. Soalnya di sana lagi lagi naik-naiknya COVID ini. Iya, betul, Pak. Ya, kebetulan saudara saya ada di sana. Angkatan Udara. Ya, maksudnya mohon dimonitoring terus. Ya, mohon dimonitoring terus. Siapkan kalau ada kekurangan-kekurangan yang menyangkut kepada ketersediaan pelayanan, khususnya sarana prasarana alat kesehatan, mohon dikoordinasikan sehingga pengambil kebijakan dalam hal ini Kementerian Kesehatan dapat mengintervensi, ya, sehingga kita jangan blank datanya, ya. Mohon ini perhatian nih, soalnya di sana kayaknya lagi semarak COVID ini. Ini biasanya semarak yang baik-baik, ini semarak COVID, ya. Mohon ini diperhatikan secara serius, ya Pak ya.
Marsidi ini sebenarnya direktur pertamanya teman saya itu, spesialis apa dulu, anestesi. Anestesi, Pak. Nah, di manakah dia? Masih, Pak. Masih. Direktur, Pak. Masih direktur. Salam sama dokter itu ya, dari Hosen Baik, Pasaribu Pak. ya. Dr. Hendra, Pak. Dr. Hendra, ya, Dr. Hendra. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, Pak Husen. Terima kasih. Yo. Ini rumah sakit Marsidi Yudono ini ruang bakar satunya rusak ya? Gimana, Pak? Rumah sakit Marsidi Yudono. Ya. Inspiratornya ruang bakar satunya rusak kah? Masih bisa fungsi, Pak. Fungsi, Insinerator ini ya, Pak, ya? kondisinya. Iya, inspirator. Iya, insinerator bisa difungsikan, Pak. Rusak. Ruang bakar satu rusak enggak? Gimana, Pak? Ruang bakar satunya rusak atau enggak? Ruang bakar? Iya. Enggak, Pak. Ini tulisannya rusak nih. Nah, coba lihat di layar, coba lihat layar. Ini tolong diupdate. Jangan kami tanggap dari sini rusak sementara bagus. Ya, tolong dia. Ya, nanti saya infokan ke ini, Pak. Ke sanitasi, Pak. Oke. Tolong diupdate. Ya, dikawal terus, Pak ya. Soalnya Baik, Pak. Baik. Bapak lagi kita monitor dari jarak jauh nih, ya. Baik. Ya, Pak. Baik. Bednya berapa? Bednya berapa Rumah Sakit Marsidi Yudono? Gimana, Pak? Tempat tidurnya berapa jumlahnya bed? 120, Pak. 120. Ya. IPA-nya berapa meter kubik per hari? Gimana, Pak? Kapasitas IPA-nya berapa meter kubik per hari? Sekitar 24, Pak. 24. Ya. Yakin? Tadi bednya Betul, berapa? 120. Ya. Itu airnya nggak ngeresap ke tanah. 120 itu. Gimana, Pak? Airnya nggak ngeresap ke tanah. Nggak ada pipa yang bocor. Kita cek lagi, Pak. Ya. Ya kalau ada kerusakan, pipa-pipa bocor, mulai dari gedung menuju IPAL, dicek. Ganti perpipaannya Ya, itu. Pak. Ya, jangan biarin Ya. kalau ada pencemaran. Ini airnya air pakai pump, air bersih pakai air pump atau ini sumur biasa? PDAM, Pak. Paham, Pak? PDAM. Ya. Jangan sampai kalau nanti ada pencemaran air limbah, Baik, Pak. rusak ke tanah, nanti mencemari air tanah penduduk. Ya, Pak. Ya, kalau dicek itu perpipaannya itu bocor enggak gitu ya. Ya, baik, Pak. Ya. Baik, masih ada pertanyaan-pertanyaan? Ayo, Kak, lanjut, Kak. Ayo. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ayo. Lagi ada kesempatan nih. Lagi kita waktunya lowong nih. Ayo. Sudah, Pak ya. Ya. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Izin, Pak. Ya, dengan Akil, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dari mana, Pak? Dari Dengan mana? Akil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, Bu. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Pak Akil. ya mungkin sedikit keluhan mungkin, Bu. Jadi pengalaman kami di dinas, Bu, ketika melakukan validasi. Nah, di lapangan kita sering menemukan kesulitan teman-teman, Bu, ketika menginput alat-alat kesehatan ini berkaitan dengan nama, Bu. Jadi di aspaknya namanya A, ternyata di lapangan tentu saja nama alat kan bermacam-macam, Bu. Nah, ini kadang-kadang menjadi kendala teman-teman di lapangan ketika menginput, Bu. Nah, itu. Karena memang kita akui juga, Bu. Kebetulan kami di dinas kan bukan hanya ke rumah sakit, tapi juga ada di puskesmas, Bu. Jadi kita memvalidasi yang puskesmas juga, Bu. Jadi memang
kalau teman-teman di lapangan mereka kan tidak semuanya berlatar belakang pendidikan kesehatan. Kadang-kadang ada yang ditugaskan untuk mengelola aspak ini. Memang kadang-kadang kami mengalami kesulitan, Bu. Termasuk kami kan ada 2 rumah sakit nih, Bu. Nah, kalau rumah sakit yang ada tenaga elektromedik sebenarnya tidak begitu sulit. Tapi kalau rumah sakit yang tenaga elektromediknya yang ada ini kadang-kadang juga jadi juga, Bu. Jadi kendala juga bagi kami, Bu. Nah, ini Bu, kalau misalnya ada pedoman atau gimana untuk yang sebagai kita untuk acuan untuk ya untuk untuk alat-alat kesehatan ini, Bu. Itu, Bu, mungkin arahannya, Bu, Pak, Bu. Ya, Dinas Kesehatan Provinsi sebenarnya kita sudah membuat grup aspak ya. Nah, tolong nanti apa yang dimaksud ya. Memang nomenklatur penamaan alat kesehatan itu berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya ini itu masih berlaku di Sumatera karena itu bahasa Belanda. Like HC itu film viewer ya untuk melihat lampu rongsen itu. Itu kadang-kadang Saxon itu di daerah Sumatera masih menggunakan Slemseher. Nah, penamaan itu Slemseher sama dengan Saxon. Nah, kalau nanti Bapak Ibu menemukan hal-hal yang tidak tahu penamaannya, tolong dipoto, kirim sama saya. Nanti akan saya berikan namanya. Untuk puskesmas, mereka sudah mempunyai daftar penamaan alat. Ya, itu di seluruh puskesmas sudah ada. Ya, nanti silakan nanti menghubungi Dr. Ferdi. Kebetulan pada saat itu masih saya ikut terlibat di dalam. Ya, sebelum saya pindah ke rujukan ini. Jadi saya tahu benar bagaimana penyusunan di sana. Ya, tetapi sakit belum tersusun secara utuh. Tetapi sekarang nanti akan kita lakukan perapian atau penata-namaan alat kesehatan di rumah sakit. Misalnya juga, ini saya berikan contoh. Pasien monitor, ya. Karena begitu banyak complicated lah kita buat ya, complicated penata-namaan di rumah sakit, makanya kita buat pelan-pelan. Dalam bahasa halus disebut alon-alon asal kelakon ya, pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Sabar, yang penting sabar. Nanti kita rapikan semua. Tetapi kalau ada ditemukan kesulitan penata-namaan, silakan hubungi saya di 0812 8461 4459 ya. Sekali lagi 0812 8461 4459. Namanya Hosen Pasaribu. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator untuk menutup kegiatan kita. Demikian, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hosen, terima kasih. Sebenarnya udah kita tutup tadi ya. Baik, kita tutup lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi. Bapak dengar.